Hadirin sekalian, saya yakin semuanya sudah paham tentang kondisi saat ini, khususnya tentang demokrasi dan juga tentang situasi bangsa ini. Dan apalagi yang hari di sini, saya yakin lebih paham lagi dari saya. Apalagi kalau kita lihat yang menonjol sekarang adalah di bidang ekonomi. Banyak ahli-ahli ekonomi telah membicarakan. Tetapi akan lebih tepat jika kita segera mungkin mendengarkan ulasan dari pakarnya yang membahas secara dalam dan tajam yang luar biasa, yaitu nanti juga ada senior kita dalam bidang ekonomi, Bang Dr. Ijam Ramli. Selamat datang, Pak. Kemudian juga kita bisa mendengarkan lebih detail bagaimana sih kondisi politik saat ini dan politik ke depan. Apakah semakin baik atau semakin bagaimana, saya nggak tahu. Nanti mungkin ini lebih jelasnya disampaikan oleh Profesor Siti Zuhro yang sekarang tiba-tiba kok berubah ya. Oh, jadi dosen pasca FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Apakah sudah malu menggunakan nama yang lama atau memang yang lama sudah tidak tahu lah, nanti beliau sendiri yang akan menyampaikan. Dan kita juga beruntung hari ini hadir ahli hukum tata negara Dr. Refy Harun yang sudah tidak asing lagi, yang akan menjelaskan tentang bagaimana, dan beliau juga sudah berjuang tentang masalah presiden yang sudah mengajukan ya, Bu Raffi ya, sudah mengajukan, yang mudah-mudahan banyak yang ikut bersama-sama karena memang ini sesuatu yang harus dilakukan karena inilah biang keroknya sebenarnya. Juga nanti akan hadir Bang Tamsil ya, beliau anggota DPD, mungkin akan bisa mengetahui dengan jelas bagaimana kondisi masyarakat yang sebenarnya. Bang Rogi Gulung bisa datang nggak nih? Ada halangan ya? Sebenarnya tugas saya untuk ini udah cukup sekian atau gimana? Oh iya, berarti kan sudah selesai sebenarnya kan? Opening speech itu, Pak. Kalau gitu gini aja, saya sebagai penonton pinggiran lah gitu ya, kira-kira ya. Tapi saya pernah menyampaikan bahwa demokrasi kita ini ditinjau dari segi hak asasi manusia, nilai rapotnya merah. Segi keterbukaan, nilai rapotnya merah. Segi kebebasan internet, kebebasan merah. Kemudian dari segi katanya harusnya mengentaskan kemiskinan, jadi makin miskin. Kesejahteraan sosial makin luas. Kemudian demokrasi nilainya pun makin merah ini. Nah, dari ini saya ingat apa yang pernah disampaikan oleh Bung Hatta 61 tahun yang lalu. Bung Hatta pernah menyampaikan, tentunya dengan bahasa yang elegan, namanya juga Bung Hatta kan, dan dengan argumentatif. Beliau mengatakan bahwa terhadap praktek demokrasi waktu itu, yang kalau kita lihat demokrasi kepemimpinan waktu itu yang hampir sama dengan kondisi saat ini, Bung Hatta menyampaikan bahwa demokrasi karena kesalahan partai-partai pendukungnya dapat saja tertindas, tapi pasti hanya untuk sementara waktu, kemudian ia akan bangkit kembali dengan energi yang baru. Jadi kondisi seperti ini 61 tahun yang lalu Bung Hatta sudah menyampaikan. Dan beliau juga menyampaikan bahwa demokrasi merupakan pilihan final untuk sistem politik Indonesia modern. Pilihan lain harus ditolak. Bila demokrasi lenyap, ingat, bila demokrasi lenyap, maka lenyap pula lah Indonesia merdeka. Saya ulangi, bila demokrasi itu lenyap, maka lenyaplah Indonesia merdeka. Kondisi saat ini demokrasi kita pelan-pelan kelihatannya akan lenyap dan sangat berbahaya. Ini diingatkan 61 tahun yang lalu oleh Bung Hatta. Memasuki dalam catatan buku Saudara Gede adalah bentuk kegelisahan terhadap kondisi demokrasi yang pelan-pelan akan lenyap ini, dan sudah melenceng dari cita-cita luhur, apalagi dari Undang-Undang Dasar 1945.
yang saya sampaikan tadi, kegagalan demokrasi inilah yang menyebabkan kondisi kita sekarang ini sangat luar biasa, dan kita sangat dililit hutang yang sangat besar, dan tentunya yang bayar bukan saya, tetapi anak-anak dan cucu-cucu kita semuanya nantinya. Dan ini pasti akan dibahas tuntas dan lebih keras oleh Bung Janari nanti. Dan dengan dampak ini, sesuatu hal yang sangat luar biasa, bahwa yang disampaikan tadi yang nanti akan dibahas oleh Bang Refli Harun tentang ketetapan threshold yang juga di parlemen atau legislatif juga di eksekutif. Inilah yang menyebabkan politik biar tinggi, karena bagaimanapun juga dengan adanya threshold ini memerlukan anggaran yang cukup besar, dan inilah tangan-tangan dari pengusaha juga ikut, yang akhirnya akan melahirkan oligarki, bersatunya kekuasaan dengan pengusaha yang sama-sama ingin melanggengkan kekuasaan. Kondisi semakin parah karena pengelolaan negara dijalankan tidak hanya dengan melanggar rambu-rambu konstitusi, tetapi juga rambu-rambu moral, rambu-rambu etika yang sangat-sangat luar biasa dan semau-maunya sendiri. Dan inilah yang sudah sama-sama kita saksikan bersama, melanggar konstitusi Undang-Undang 45 dan dijalankan semaunya sendiri, saya katakan, dengan cara pendekatan apa saja, sesukanya pokoknya. Dan ini bisa terlihat dalam pembatalan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi sebelum lama ini adalah salah satu buktinya. Dan para penyelenggara inilah akibatnya terjadilah korupsi yang seolah-olah suatu kejadian biasa. Jadi kalau kita lihat korupsi sekarang ini adalah sudah melebihi dari kuantitas maupun kualitas yang lalu-lalu. Baik dari segi caranya, jumlahnya, kondisinya. Bayangkan, ya, ini saya bicara tentang korupsi karena berkaitan juga hari ini tanggal 9, hari korupsi dunia kan itu. Jadi mungkin di dunia ya nomor 1 di kita ini. Bayangkan, manakala rakyat dalam kondisi susah ekonominya, kemudian berjuang mati-matian antara hidup dan mati, ya, berjuang mati-matian antara hidup dan mati, justru korupsi dilakukan oleh pemerintah atau menteri yang bertugas untuk menyelamatkan. Jadi keadilan negara akhirnya menjauh bukan mendekat. Dan selanjutnya pemerintah justru, ini juga mungkin salah saya, karena saya pernah menyampaikan tahapan-tahapan. Jadi orang yang paling sial adalah orang yang tidak mempunyai peluang sehingga dia tidak bisa memanfaatkan peluang, itu sial. Orang yang paling bodoh adalah orang yang punya peluang tapi dia tidak bisa memanfaatkan peluang. Orang yang baik adalah orang yang mempunyai peluang, dia bisa memanfaatkan peluang. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menciptakan peluang dan selanjutnya dia memanfaatkan peluang itu. Tapi orang yang luar biasa adalah orang yang kena musibah tapi dia memanfaatkan musibah ini untuk peluang. Itulah pemerintah sekarang. Cuma sayangnya bukan untuk masyarakat, untuk kelompoknya sendiri dan dirinya sendiri. Karena penentuan PCR ditentukan oleh pemangku kebijakan dan ditentukan dalam sidang kabinet. Ini sangat-sangat luar biasa. Bayangkan saja, orang sakit flu yang tidak sembuh-sembuh atau pusing tidak sembuh-sembuh, dia ke rumah sakit, apa yang dilakukan? PCR dulu. Bayar rumah sakitnya ke dokternya tidak mahal, PCR yang mahal. Setelah masuk pun berapa kali PCR harus bayar. Ini kan suatu yang apa ya? Mau dibilang kemanusiaan bukan, kebinatang juga bukan, ya gimana caranya? Sulit menjelaskannya. Tapi ini fakta. Ini fakta yang harus saya sampaikan agar publik mengetahui, dan inilah yang menjadi kegelisahan seorang gede yang rajin menulis, sehingga ya kalau saya bisa ngomong, kalau Pak Gede nulis dengan buku ini, itulah luar biasa Pak Gede.
mungkin dalam kondisi perspektif ini, saya singkat saja, kita harus kembali ke demokrasi khas ala Indonesia. Itu demokrasi yang memadukan antara demokrasi Barat dan demokrasi ala Indonesia, sehingga politik budaya Indonesia yaitu musyawarah dan mufakat seperti yang ada dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu memadukan antara pemilihan, pemilu, dan musyawarah dalam memilih pemimpin, yaitu selection dan action. Karena memang kita sudah menjalankan demokrasi yang lebih demokrasi lagi dari tempat lahirnya demokrasi di Amerika kan. Kalau kita nggak cepat kembali, maka kondisi seperti ini bukan semakin membaik, tapi semakin menurun. Kalau saja kita melaksanakan, selamat datang Pak. Kalau saja kita melaksanakan demokrasi yang saya sampaikan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita terhindar dalam bentuk praktek money politik. Dan tidak-tidaknya sekarang ini kita memiliki 514 bupati dan wali kota serta 43 gubernur yang telah dapat diuji, terbukti, mampu dan mumpuni, dan tentunya telah siap untuk dipilih menjadi pemimpin nasional. Selamat datang Pak Bahtiar. Jadi semangat saya. Pak Dimas Hadi juga, Pak Tang Hindung. Sayangnya ibarat nasi telah menjadi bubur, tidak mungkin lagi hanya meratapi, maka seluruh komponen bangsa harus bersatu padu. Seluruh komponen bangsa harus bersatu padu untuk sesegera mungkin melakukan berbagai upaya-upaya konstruktif dan konstitusional dengan berbagai cara menghentikan segala bentuk penyimpangan ini. Dalam kaitan itu, kembali lagi dengan tulisan saudara Gede Siana ini, dalam buku ini saya mengutip saja, bahwa pandemi yang belum berakhir dan dampak jangka panjang yang menjadi bagian suram dari masa depan Indonesia, tetapi sesungguhnya bayangan suram itu dapat dihindari jika rakyat Indonesia mampu mengkondisikan prasyarat-prasyarat yang diperlukan untuk melewati krisis pandemi dengan kerusakan seminimal mungkin dan memiliki rasa optimis yang besar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pasca pandemi, yaitu dengan kepemimpinan nasional yang sungguh-sungguh memikirkan nasib rakyat dan tidak menyerahkan masa depan bangsa dan negara dalam cengkraman oligarki. Seorang pemimpin itu harus selalu memimpin dengan segenap hati dan pikirannya untuk rakyat, bukan untuk oligarki. Namun prasyarat itu tidak dapat diharapkan dari kepemimpinan nasional hari ini. Begitu kata saudara Gede Siana dalam tulisannya. Apapun juga langkah konstruktif dan konstitusional harus ditempuh semua kekuatan bangsa, harus bahu-membahu, dan mesti terus-menerus mendesak DPR dan MPR untuk mencari jalan keluar kenegaraan dan kebangsaan dengan menjalankan fungsinya dengan benar dan tegas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kita semua bangsa Indonesia juga harus memastikan perubahan ke depan dengan semakin menguatkan national and character building bangsa Indonesia. Tentu saja kita tidak pernah berkecil hati, karena bangsa ini bukanlah bangsa pecundang, tetapi bangsa ini adalah bangsa pejuang, dan pendirinya dan pejuang-pejuang banyak dimakamkan. Tidak ada negara seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di setiap kabupaten dan kota ada taman makam pahlawan. Ini menunjukkan bahwa kita bukan bangsa pecundang, tetapi bangsa pejuang. Saudara-saudara sekalian, kita adalah bangsa yang dari barat ke timur atau timur ke barat mempunyai ciri khas senjata
di masing-masing sukunya. Berarti siap bertempur mati-matian. Itulah yang saya katakan bangsa pejuang. Dan kita pun memperoleh kemerdekaan dengan perjuangan yang panjang. Hanya bedanya di barat, di Aceh, senjatanya kecil, rencong. Semakin ke timur, semakin besar dan semakin dilihatkan. Tapi ya itulah kita, bangsa kita, yang terus-menerus melawan seluruh bentuk penyimpangan, kejoliman, dan ketidakadilan. Kita bangsa ini bukannya melawan penjajah, tapi bangsa pejuang yang melawan seluruh bentuk penyimpangan, kejoliman, dan ketidakadilan. Saya pikir karena semua yang sudah datang, bisa bicaranya untuk menunggu aja. Karena semuanya sudah datang, nggak perlu panjang lagi kan? Saya hanya mengucapkan selamat berdiskusi untuk bersama-sama menemukan pintu masuk dan jalan keluar perubahan demi kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.